Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di daerah Sukabumi dan saat ini kita ditemani Bapak Hendri. Hendri apa ini Pak? Hendri Pak. Bapak Hendri selaku warga lokal yang selaku orang yang paham ya, bisa juga sebagai perawat dari sebuah tempat yang ada di perbukitan gitu ya Pak Hendri ya. Pak Hendri, kalau bisa disebutkan ini tepat dari alamat wilayah sini desa apa? Desa Wangunsari, Kecamatan Tisolo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ya. Dan kita nanti akan diajak Pak Hendri menuju ke sebuah bukit yang di sana konon ada sosok penunggu naga atau sosok naga yang ada di bertapa gitu ya Pak ya, di atas bukit ya. Monggo Pak, kita langsung menuju ke sana. Saya ikuti penjelasan dari belakang Bapak dulu. Jadi akses untuk menuju ke lokasinya memang harus melewati jalan setapak ini ya Pak Hendri ya? Iya betul Pak. Nah teman-teman, ternyata di sana itu memang sebuah tempat keramat yang tidak semua orang berani untuk ke sana Pak ya? Iya, orang-orang tertentu aja Pak. Hanya orang-orang tertentu dan mungkin bisa dibilang pelaku ritual atau spiritual gitu ya Pak? Iya betul. Nah di dekat sini, di bawah sini juga ada namanya Pak sumber air panas Pak? Iya, pemandian air panas Pemandian Pak. air panas. Namanya apa Pak? Pemandian air panas apa? Namanya genser. Genser ya? Iya. Yang memang sudah ada dari zaman leluhur? Belum, kalau genser baru Pak. Kalau ini namanya air mancur Pak. Wapat kelima pancar. Lah, apa Pak? Wapat kelima pancar. Wapat kelima pancar? Iya. Apa itu maknanya Pak? Maknanya itu kan lima maunah Pak. Satu buat pengobatan juga gitu kan. Buat buka rezeki dari sini semua Pak. Oh gitu. Jadi ketika Iya. ada orang yang mati di sana dengan tujuan atau niat untuk pengobatan gitu ya? Iya betul. Atau ingin lancar rezekinya? Iya. Mandi di sumber air panas tersebut? Iya betul. Tapi syaratnya harus dengan ziarah dulu ke atas sana? Minta izin dulu sama beliau. Gitu. Nah ini agak ngos-ngosan teman-teman ya. Maklum napas tua. Pak Hendri usianya berapa? 39 Pak. 39? Iya. 39 tahun? Iya betul. Berarti kalian tahun berapa? 98. Oh, 8? 98. 98? Iya. Oh, masih muda ya? Iya. 98 ya berarti? Masih muda banget ya. Dan Pak Hendri ini sangat paham betul dan tahu betul silsilah atau riwayat cerita dari sebuah tempat atau yang berada, tempat itu berada di atas sana, di atas bukit, yang nanti kita akan ke sana. Pak, ini kok ada kabel menuju kemana nih? Di atas ada rumah juga, cuman udah lama gitu buat tempat istirahatnya. Siapa? Yang punya tanah ini kan orang Cina. Orang Cina? Iya betul. Cuman kalau untuk berjarak siapa aja untuk nyari keberkahan. Jadi, di atas, berarti ini tanah ini punya pribadi? Enggak, cuman sebagian. Sebagian? Sebagian punya perhutani gitu ya? Iya betul. Tapi ada rumah seorang Cina gitu? Iya. Dihuni ya? Sendiri atau ya. hanya persinggahan itu Pak? Persinggahan, kalau di kesini baru tinggalin. Kadang sama saya juga ditinggalin tempat situ. Rumah terpencil berarti Pak ya? Iya betul. Orang Cina, orang kaya, malah memilih membuat rumah di dalam hutan seperti ini. Ini kan nyeleneh ya? Iya betul. Berarti itu bukan orang sembarangan juga Pak? Betul. Orang yang sangat paham dengan spiritual. Karena ini kan sebuah tempat sakral ya, tempat mistis ya? Iya betul. Aduh. Lumayan nanjak juga Pak ya? Iya. Aduh. Masih berapa menit lagi Pak sampai Pak? Udah sampai? Sebentar lagi. Oke. Sayup-sayup terdengar suara musik teman-teman. Memang di bawah sana itu wisata ya, tempat wisata mandian air panas. Nah ini lebar ini, jalan ini lebar. Iya. Mungkin rencana dibuat warung atau apa gitu? Buat tadinya pengen masuk mobil ya. Oh rencananya mobil bisa ke sini? Cuman kan dari bawah belum aksesnya. Iya terkendala akses ya, masih buntu ya Pak ya? Iya betul. Aduh. Lumayan Pak Hendri. Iya.
Batu-batuan di sini mirip karang ya Pak ya? Iya Kak, emang karang Pak strukturnya Pak. Karang ya Pak ya? Iya. Apa dulu sini lautan ya Pak ya? Iya betul. Dulu kan sebelum kita Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam dulu Pak. Oh gitu ya Pak. Sulaiman alaihissalam barulah kita turunkan wahyu sama Rasulullah SAW. Nabi Adam, kita diciptakan manusia yang paling mulia. Oh ini Pak rumahnya Pak? Iya, ambil yang kesananya aja Pak. Nah, kalau rumahnya sih agak jelek, ambil ini aja halaman luas. Ambil luas aja. Ntar bisa ngobrol dalam. Saya buka sejarah semua. Berarti ini kosong rumahnya ini? Kosong Pak. Istirahat bentar Pak Dri. Ya. Istirahat. Istirahatnya di atas aja sambil duduk. Oh itu. Ya. Nah, di sini ada satu rumah yang benar-benar ada di atas gunung dan di dalam hutan. Ini rumah orang Cina katanya. Enggak pelaku ritual ya, orang ritual. Ada batu seperti marmer. Ini marmer. Ya Allah, sudah sampai teman-teman. Jadi ini lokasinya Pak Indri ya? Iya, betul. Oke, bentar Pak ya. Atur napas dulu Pak ya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai, bener sudah sampai lokasinya ya Pak ya? Iya. Dengan Pak siapa Pak Indri ya? Iya. Pak Indri, ini kan di belakang jenengan itu makam. Iya, makam. Makam siapa itu Pak? Yang Badung Garaksa, Syekh Sayyidina Ali. Syekh Sayyidina Ali. Iya. Yang dari Mesir. Iya betul. Syekh Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa? Betul. Radhiyallahu anhu. Yang makamnya ada di dalam goa ini. Ya, dinamakan goa apa ini Pak? Gua Naga. Gua Naga. Kenapa kok bisa disebut Gua Naga Pak? Karena beliau ada berbaur ke lautan juga. Laut Ke Kanjeng Selatan. Ibu, iya, ke Kanjeng Ibu Hajar Ratu Kidul Pantai Selatan. Ada kaitannya dengan Ratu Pantai Selatan atau Betul. Ratu Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul gitu? Iya, Ibunda Ratu Kidul. Ibunda Ratu Nyi Roro Kidul. Betul Pak ya? Iya. Yang Naga, siapa beliau itu? Suaminya kah atau pengikutnya kah atau gimana? Suaminya. Ini suami, ibu lautan, bapak daratan menguasai. Oh, jadi yang menguasai lautan itu Bunda Ratu, Iya. yang menguasai gunung dan daratan itu Syekh Sayyidina Ali yang Badung Garaksa. Syekh Sayyidina Ali. Jadi orang Indonesia itu lebih apa ya Pak namanya, yang atau Mbah Naga gitu ya, Iya, yang merupakan betul. wujud dari sosok Syekh Sayyidina Ali itu berwujud naga gitu ya. Enggak, berwujud harimau kalau beliau Harimau. di daratan Pajajaran. Kalau lautan ibu Kalau yang naga itu? Ibu Hajar Ratu Kidul Pantai Selatan. Oh, gitu ya. Iya. Pak, tempat ini kan berada benar-benar di atas perbukitan nih Pak. Dan Iya. ini kelihatan ada bangunan permanen kan, keramik ini. Ini yang membangun siapa ini Pak? Ini yang membangun Pak Kimli orang Bogor, Cina. Yang rumahnya ada di bawah. Nah, di bawah dia punya najar, tinggal sini. Beliau mungkin dapat karomah dan kelebihan untuk melestarikan alam. Karena beliau sayang sama alam gitu. Jadi sosok etnis ya, Cina gitu ya, yang punya niat menguri-nguri gitu ya, sebuah tempat peninggalan orang Indonesia, kan ini kan di Indonesia. Iya. Tapi mereka mungkin sudah jadi warga pribumi ya, sudah lama tinggal di Indonesia ya. Iya. Sehingga membuat gubuk gitu ya rumah. Dan kesininya tuh setiap bulan sekali atau apa gitu. Iya. Dulu sebulan sekali. Sekarang usia udah tua, mungkin beliau nggak
kuat naik ke atas gitu, makanya dia tinggal di sana. Yang paling saya sendiri lah yang di sini gitu. Jadi hanya di Pasrai untuk merawat dari rumah. Rumah ini saya bagian tanah ada sekitar 25 hektar. Punya beliau? Iya, punya beliau. Dipasrahkan jenengan? Saya ikut beliau dari kecil, dari usia 8 tahun, ngajar beliau selesai, ya saya ngelanjutin. Siapa aja yang mau nyari karomah dari sini, monggo. Nah, tadi di belakang layar jenengan menceritakan bahwa tidak hanya sosok Sayyidina Ali yang ada di sini, ada siapa-siapa saja yang sepengetahuan jenengan, Pak, yang tadinya ceritakan di belakang layar. Ini ada yang Prabu Siliwangi, Eyang Jayakarta, Eyang Surya Kencana, Eyang Uyut Mangsur, Eyang Patih Gajah Mada, Eyang Mataram. Jadi berkumpulnya di sini. Eyang Wali Kodratullah, Eyang Gentar Bumi. Ya, mungkinkah tempat ini juga merupakan sebuah tempat untuk musyawarah di zaman Wali Songo gitu ya? Iya, betul. Ini untuk perkumpulannya para aulia, di sinilah tempat beliau. Untuk mengatur strategi apa ya, siar agama Islam gitu, iya, terutama betul. Ya. Iya. Nah, Pak yang datang ke sini kan di bawah sana kan ada sebuah mata air atau sumber air panas yang jenengan tadi ya menceritakan bahwa sumber air tersebut tidak hanya untuk mandi, pengobatan, tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa ketika mandi di sana bisa mendatangkan suatu hajat yang diinginkan, ya hajat masing-masing itu bisa disepil, Pak, satu-satu. Apa saja orang yang ritual di sana, hajatnya apa saja yang bisa terkabul? Hajat apa saja gitu maksudnya? Itu dalam ketika kerjaan ya, Pak. Itu minta keberkahan dan keagungan, wibawa. Alhamdulillah beliau habis mandi dari situ, dilancarkan rezekinya juga, alhamdulillah. Jadi termasuk mengcover semua tujuan manusia ya, kepentingan manusia gitu ya. Betul. Tapi tentunya untuk mandi itu kan tidak hanya sekedar mandi biasa, Pak ya. Iya. Harus ada syarat atau aturan yang paten, harus kemana dulu, seperti apa, bisa dijelaskan, Pak? Ya harus izin ke goa dulu, ke tempat makom, barulah ke bawah. Lebih abdul. Jadi harus ke sini dulu, minta izin, baru mandi. Izin itu dalam arti seperti apa? Ritual kah atau puasa atau bertapa gitu? Doa, Pak. Saya minta doa, enggak lebih dari bertapa, enggak lebih dari puasa. Saya minta doa Al-Fatihah, salawat. Bisa disampaikan, Pak, doanya, Pak, di sini biar barangkali nanti ada netizen yang memang benar-benar penasaran tempat ini dan tidak bisa atau mungkin bisa menemui jenengan atau barangkali jenengan pas repot tidak ada gitu, mereka bisa datang ke sini dengan doa seperti apa? Doanya bisa disampaikan di sini. Bisa gimana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Summa li arwahi fil jasadi, Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita sebelum mandi, kita harus ada adab dulu. Jadi adabnya memang harus permisi, mohon izin berdoa di sini dengan kalimat yang setelah sudah jenengan sampaikan gitu ya. Iya, Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Nah, itu baru salawat. Salawat itu tergantung niat hajat masing-masing. Sambil mandi di wapat kelima pancar. Nah, habis dari situ nggak usah dibilas, jangan kena air biasa, baru pulang. Hanya sekedar mandikah atau ada misalnya gini, bahwa sesajen, bawa kembang, bawa dupa gitu? Nah, itu tergantung hajat, niat, keinginan masing-masing, Pak. Gitu ya. Ada yang bawa, ada yang enggak gitu. Itu kan sifat manusia tuh enggak semua memaksakan gitu untuk harus beli ini, enggak. Terus hari-harinya, Pak, terus waktu yang tepat untuk datang ke sini mandi ritual itu kan setiap malam Selasa atau malam Jumat. Jadi ngambilnya 10 maunah, Pak. Sepertiga malam dari jam 12, dari jam 10 sampai jam 12 malam. Harus malam ya? Iya, kalau siang 3 maunah, karena kita berbenturan sama orang-orang wisata. Kalau orang-orang tertentu, itu dalam keyakinan kita siang pun dapat, cuma 3 maunah. Yang lebih afdolnya itu malam hari. Malam. Dan datang ke sini harus malam juga, terus turun lagi mandi gitu ya. Iya, betul. Dan sepengetahuan jenengan, yang jenengan ketahui, ketika ada orang yang sini dengan cara tata tertib yang sudah saya sampaikan tadi, mereka itu berhasil nggak? Alhamdulillah. Ada cerita gitu, cerita gitu ya. Iya, betul. Pak, saya sudah berhasil ketika mengikuti saran jenengan gitu. Iya, betul. Gitu ya, Pak ya.
Oke, kita kembali ke mistis. Jadi di awal video tadi kan saya menyampaikan bahwa gua ini dijaga ular naga. Ada nggak sosok penampakan naga yang pernah terlihat di sini? Warga sini melihat itu? Banyak, Pak. Banyak ya. Iya. Jadi memang benar-benar ada ular naga di sini. Nah, ular naga itu kan menampakkan diri, terlihat warga. Itu ketika warga yang melihat sosok tersebut, kalau orang awam melihat sosok gaib seperti itu kan, hati kalau nggak pas kan kesurupan atau gimana gitu. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada, Pak. Ada. Seperti apa ceritanya? Itu karena mereka nggak ada adab, Pak. Jadi mereka itu nggak menghargai leluhur sini, Pak. Gitu. Jadi kebanyakan orang takabur gitu, tahayul gitu. Padahal kita kan berbenturan dua alam, ada alam goib, ada alam nyata, ada siang, ada malam. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ketika orang yang hatinya nggak pas, ketika melihat sosok tersebut pasti pingsan atau kesurupan gitu? Iya, betul, banyak, Pak. Banyak sekali ya? Iya. Nah, benar-benar gua ini dijaga ular naga yang tadi ceritanya sudah disampaikan Pak Hendrik dari awal gitu ya Pak ya. Pak, ini yang terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan di tentang tempat ini. Ada, Pak. Iya, Beliau ini nggak meminta harta, Pak, minta doa. Minta doa dengan rasa bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau jaga alam semesta ini melalui Rasulullah SAW, melalui Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keyakinan kita tulus dan ikhlas jalani semua menurut sesuai ajaran Islam. Insya Allah, Pak, kita dikasih kemudahan dan keberkahan. Gitu. Amin Allah. Saya simpulkan ya. Boleh nggak saya simpulkan? Boleh. Ya sekedar mengingatkan sesama manusia kan, kalau saling mengingatkan nggak apa-apa ya. Jadi di bawah sana itu ada sebuah wisata, ya nggak apa-apa ya, yang bisa dibilang komersil gitu ya, menghasilkan uang gitu ya. Dan mungkin bagi yang belum sadar bahwa alam itu bisa menghasilkan uang dengan cara ada pengunjung yang datang. Jadi di atas wisata itu ada tempat yang memang leluhur itu dulu pernah tinggal di sini, ya. Dan pastilah ada kaitannya dengan sumber air panas yang ada di bawah sana. Betul, Pak. Ya, biar tidak lupa bahwa orang Indonesia, orang Jawa itu kan jangan sampai melupakan leluhur, jangan sampai melupakan sejarah ya. Ya paling tidak harus diuri-uri ya, harus dirawat gitu ya tempat-tempat seperti ini ya. Biar tidak melupakan sejarah kan gitu Pak ya. Biar tidak kubur nikmat. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, yang disalahkan alam, yang disalahkan Tuhan. Padahal sebenarnya manusia sendiri itu terlena gitu ya dengan nikmat yang diberikan Tuhan gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak Hendrik atas waktunya. Bapak sudah berkenal dengan, aduh agak sedikit deg-degan saya ini. Satu, nggak pernah naik gunung ya, berkeringat, bergetar. Akhirnya kita sudah sampai juga di gua yang sangat luar biasa ini. Aura mistis juga sangat kita rasakan di sini. Ya mudah-mudahan tempat ini masih selalu terjaga dan tetap lestari ya Pak Hendrik ya. Ya, amin. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Hendrik, dan semoga teman-teman semua terhibur dengan tayangan kali ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya, baik dalam ucapan kami maupun tayangan yang kami sajikan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.